peradaban manusia dari sisi teknologi atau nanti ada lagi yang lebih canggih dari AI? Kan kita nggak tahu, ya kan? Oh, apakah mahasiswa diuntungkan? Sangat diuntungkan. Apakah mahasiswa dimanjakan? Sangat dimanjakan. Benar nggak? TOEFL dia artinya mengiyakan, mengamini AI itu diciptakan oleh siapa? Manusia. Tapi kata Allah ingat, Anda boleh menciptakan teknologi yang bernama AI, tapi ingat, atas nama Tuhan. Kalau kita bicara atas nama Tuhan, kita bicara atas nama kebaikan, kemaslahatan, bukan hanya sekedar perkembangan teknologi. Alladzi khalaq, karena aku yang menciptakanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kami semuanya, bertemu dengan saya di podcast pertama yang sama-sama kita akan membahas tantangan era digitalisasi di era 5.0 untuk generasi muslim di zaman sekarang, khususnya bagi milenial dan juga Gen Z seperti kita, khususnya saya sendiri. Nah, sepertinya sudah kita ketahui, kita sudah memasuki era digitalisasi di 4.0, tapi sebagian orang juga sudah, mengatakan sebagiannya, kita sudah memasuki di era digitalisasi 5.0. Tapi di sini kita sama-sama, cari tahu nih, apa saja sih, tantangan yang akan kita hadapi ketika kita sudah memasuki era digitalisasi 5.0 dan apa saja sih persiapan yang harus kita siapkan untuk, memasuki era digitalisasi tersebut. Yuk sama-sama kita dengarkan perbincangan pada hari ini bersama our special guest today, Ustadz Najamuddin. Assalamualaikum Ustadz. Alaihissalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana juga baik? Alhamdulillah baik juga. Dari rumah jam berapa nih Ustadz? Wow, dari rumah sebelum duhur tentu. Ya, perjalanan ya rumah saya di Paris ya, perempatan Cisok. It takes time. Makan udah Ustadz. Alhamdulillah. Everything better what is it? Oke, kita langsung masuk ke anda Ustadz ya. Dengan tema tantangan era digitalisasi 5.0 ini bagi generasi muslim khususnya, apa sih pandangan Ustadz tentang era digitalisasi, baik itu, digitalisasi yang sudah pernah kita lewati maupun digitalisasi yang akan kita hadapi selanjutnya? Baik, terima kasih. Ya. Hamdan wa syukran lillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi sab'i sadri wa yassir li wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas undangannya. Eh, Dalam podcast Islami tentang tantangan ya di era digital 5.0 ya bagi generasi muslim. Saya kira memang tidak bisa kita hindari ya perubahan-perubahan yang begitu dahsyat, perubahan-perubahan yang begitu hebat ya, yang dulu mungkin kita nggak membayangkan hal-hal tersebut. Dulu mungkin kita banyak mengenal istilah era globalisasi ini, di mana sekat-sekat itu, sekat-sekat negara dan lain sebagainya sudah tidak, menjadi konflik. Nah pasca Covid, 19 ya, perkembangan digital itu sangat masif karena menjadi sebuah kebutuhan. Interaksi manusia itu tidak lagi secara face to face seperti ini, ya. Waktu Covid saya kira nggak mungkin lah kita bisa bertemu dengan sebebas ini ya, tentu ada, protokol Covid. Nah, karena kebutuhan itu bukan hanya pada sisi pendidikan, tetapi juga pada banyak hal, maka kemudian manusia mengembangkan teknologi-teknologi itu. Sebelum 5.0 itu ada 3.0 kan, tentang industri dan lain sebagainya. Sekarang 5.0 ini lebih, apa ya, lebih canggih lagi saya kira. Karena isu yang diangkat, yang dikembangkan itu bukan lagi tentang, eee, internet ya, enggak sebatas itu tuh. Tapi mengembangkan satu teknologi yang seolah berfungsi seperti manusia, seperti artificial intelligence atau AI. Kalau kita, apa ya, terjemahkan
intelijensi, buatan atau artifisial. Nah ini, sebagai mahasiswa misalnya di kampus, apa ya, satu sisi diuntungkan oleh perkembangan teknologi. Satu sisi ini jangan sampai kemudian, eee, artificial intelligence ini disalahgunakan untuk kebutuhan-kebutuhan akademik ya, seperti bikin makalah. Gampang sekali. Ya betul saya. Bayangkan tinggal, apa ya, bukan klik lagi, apa, not voice, ya voice over seperti itu, lalu kemudian kita menemukan begitu mudahnya jawaban. Nah, bayangkan seandainya kemudian AI ini menggantikan fungsi intelijensi manusia, kecerdasan manusia di-replace, digantikan dengan kecerdasan, buatan seperti itu. Kalau kita menyikapinya dengan, apa ya, quote and quote, "kemanjaan teknologi" itu bagi kita, yang dikhawatirkan adalah kemudian tumpulnya, ya, intelijensi manusia. Karena, bergantung banyak terhadap kecanggihan, intelijensia artifisial ini, intelijensia buatan ini gitu ya. Jadi jangan sampai demikian, ada batasan-batasan kita sebagai kaum akademik, baik mahasiswa, dosen di kampus, harus memiliki, prinsip-prinsip ya dalam menggunakan, teknologi ini, ya. Ya terlebih misalnya kaitannya, dengan, generasi muslim, ya. Kalau di Islam tentu ada prinsip-prinsip yang harus dijaga. Eee, Ayat pertama atau surat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang surah Al-Alaq, atau kalau boleh saya sebut sebagai surah literasi. Apakah ada penjelasan Al-Quran tentang artificial intelligence? Kan nggak mesti demikian juga. Tetapi bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal-hal tadi ya, penyalahgunaan teknologi dan lain sebagainya itu akan menghancurkan peradaban manusia. Itu yang harus kita waspadai. Itu yang kita harus sebagai generasi muslim, mahasiswa Islam, ya, mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipegang, yang bersumberkan pada, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Artificial intelligence itu ayat-ayat kauniyah, itu ya. Ayat-ayat kauniyah ini yang terkait dengan masalah gejala-gejala alam dan sekitarnya, termasuk pada perkembangan, teknologi dan peradaban manusia. Jadi saya kira demikian tuh, untuk pertanyaan yang, Tantangan harus. iya, ya pandangan saya tentang hal tersebut ya, sebagai pemuka. Jadi, ya intinya bahwa thanks to artificial intelligence, kita berterima kasih pada perkembangan teknologi itu pada satu sisi. But on the other side ya, pada sisi yang lain kita juga harus mewaspadai kecanggihan teknologi jangan sampai fungsi-fungsi manusia, ya fungsi-fungsi, intelijensi manusia, sehingga terjadi ketumpulan bahkan kemunduran dari peradaban manusia itu sendiri. Saya kira deh. Terima kasih Ustaz, izin menanggapi dari pernyataan Mas tersebut. Di sebagian negara juga kan sudah ada negara yang mementingkan, fungsi-fungsi dari digitalisasi tersebut kan, masyarakatnya itu tersebut tidak, berperan lebih daripada digitalisasinya Iya, tersebut. betul. Even di negara-negara maju, apalagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, eh apa ya, mungkin Indonesia tidak lagi sekarang disebut sebagai negara berkembang. Ini sudah move on dari developing countries kepada, negara maju, advance, countries, negara yang sudah diperhitungkan dunia, gitu ya. Nah, tadi ya, kalau kita menyinggung, bagaimana peran manusia misalnya di negara-negara maju itu dengan teknologi, saya kira justru itu, yang menjadi kekhawatiran. Ya bayangkan ya, eee, misalnya Sari semester berapa sekarang? Bisa 3. Mati ada tugas mata kuliah tertentu misalnya membuat makalah dengan satu isu, ya.
dengan enaknya sambil rebahan, ya kaum rebahan, kemudian apa, ya entah menggunakan AI atau apa, perangkat-perangkat Google Search, Yahoo, dan lain sebagainya, Mbah Google misalnya. Kalau dulu kita mikir, di zaman yang masih manual gitu ya, masih pakai mesin ketik atau pakai komputer juga PC-PC yang nggak canggih-canggih amat, itu kita berpikir keras, mengetik, berpikir, belum ada Yahoo juga, kita belum bisa searching ketika itu. Jadi yang kita gunakan adalah daya nalar atau nalar kritis. Nah ini, ya nggak tahu ya mahasiswa sekarang nih, Gen Z ini, ya dengan adanya artificial intelligence misalnya, menyalahgunakan atau menggunakan sebagai hanya satu bagian dari sekian banyak instrumen yang kita bisa gunakan, gitu ya. Kalau dalam bahasa apa ya, terminologi yang yang sangat, fundamental misalnya, the use and abuse of AI, ngerti ya? Use itu menggunakan, abuse itu menyalahgunakan. Ini jangan sampai, khususnya AI, saya menyinggung AI terus kenapa? Karena ini nggak tahu ini apakah ini puncak dari peradaban manusia dari sisi teknologi atau nanti ada lagi yang lebih canggih dari AI, kan kita nggak tahu, ya kan? Oh, apakah mahasiswa diuntungkan? Sangat diuntungkan. Apakah mahasiswa dimanjakan? Sangat dimanjakan, benar nggak? TOEFL dia artinya mengiyakan, mengamini. Cuma tadi ya, dan teman-teman semua, apa namanya, mahasiswa ketiga di manapun Anda berada, ya, prinsip-prinsip itu harus kita pegang. Kalau saya mau ekspor ya, menarik benang merah misalnya, dari surah Al-Alaq itu ayat pertama. Masih ingat apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Iqra, belajarlah. Iqra, tuntutlah ilmu. Iqra, ngajilah. Ini kalau kita mau tafsirkan lebih luas lagi. Iqra, analisa apa? Tapi ingat, bismi rabbika, harus atas nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan manusia. Jadi, saya kira ini adalah satu prinsip teologis yang membedakan antara, apa namanya, nilai-nilai akademik ya, academic values between the Western, countries, Western academic culture and Islamic academic culture. Antara budaya akademik barat dengan budaya akademik Islam. Kalau di barat itu everything is free value, bebas nilai, ya. Jadi apa, sekat-sekat agama, sekat-sekat, ketabuhan gitu ya, norma, itu sudah lagi tidak menjadi penghalang. Kan mereka bebas nilai. Kalau mau ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi itu berkembang dengan pesat, maka manusia harus melepaskan dirinya dari nilai-nilai. Apakah nilai-nilai agama, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai yang berlaku ya pada perkembangan teknologi itu, bayangkan. Tapi Islam mengikat itu dengan nilai-nilai teologis tadi atas nama Tuhan. Jadi nilai teologis itu yang harus kita pegang. Kalau sudah atas nama Tuhan, atas nama Allah yang telah menciptakan manusia. AI itu diciptakan oleh siapa? Manusia. Tapi kata Allah, ingat, Anda boleh menciptakan teknologi yang bernama AI. Tapi ini atas nama kita. Kalau kita bicara atas nama Tuhan, kita bicara atas nama kebaikan, kemaslahatan. Bukan hanya sekedar perkembangan teknologi. Alladzi khalaq, karena aku yang menciptakanmu. Nah kalau manusia sampai bilang, AI itu aku loh yang menciptakan, kata manusia yang menemukan teknologi itu. Tapi kata Allah, mau sains kah, mau teknologi kah, ingat kamu menciptakan itu atas nama Tuhan. Sehingga misalnya, nuklir ya. Nuklir dulu ditemukan, wow itu teknologi yang maha dahsyat. Tapi karena disalahgunakan atas kepentingan manusia untuk menghancurkan peradaban manusia, maka nuklir kemudian digunakan untuk peperangan, menghancurkan manusia kan. Jangan sampai AI ini juga menghancurkan
Manusia karena penciptaannya, proses pembuatan atau perakitan atau penciptaan teknologi ini tidak berlandaskan nilai-nilai teologis. Ini yang berbahaya. Ini saya bisa membayangkan kehancuran peradaban manusia itu. Ini sudah terjadi loh. Sorry to say ya, misalnya kasus antara Israel dengan Palestina. Mungkin orang Palestina yang beragama Islam itu memegang teguh prinsip teologis itu. Tetapi negara lain yang tidak mengenal itu, yang bebas nilai tadi, ya bodo amat. Mau hancur kayak Palestina itu, mau mau hancurin negara Islam sekalipun, mereka nggak peduli dengan itu sejauh. Nah, apa intinya ya bagi rekan-rekan mahasiswa, ketika kita sudah sampai pada titik ya di mana kita menguasai sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan lupa ada ada nilai-nilai yang harus kita pegang, yaitu nilai-nilai teologis. Kalau kita berpegang pada nilai teologis, nilai-nilai kemanusiaan itu akan juga beriringan. Tapi kalau kita hanya berpegang pada nilai HAM, hak asasi manusia, itu nilai kemanusiaan, bukan nilai ketuhanan, bukan nilai teologis. Ya ini yang terjadi. Atas nama HAM kemudian Israel menyerang Palestina. Kalau kita mau menarik lagi pada benang merah peperangan yang tiada henti itu, ya saya nggak mau masuk pada wilayah konflik itu. Tapi paling tidak ini menjadi picturing kita, gambaran kita bahwa ketika ya manusia dan peradabannya dengan perkembangan sains dan teknologi itu disalahgunakan, maka yang terjadi adalah bencana. Kalau Allah sudah mengingatkan tadi, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yaitu Allah yang telah menciptakanmu, bukan manusia yang menciptakan manusia gitu. Bukan manusia yang menciptakan teknologi misalnya. Tapi ingat, teknologi itu dibuat untuk kemaslahatan peradaban manusia. Kalau dasarnya adalah nilai-nilai teologis, nilai-nilai ketuhanan. Maka nilai-nilai kemanusiaan itu akan secara otomatis akan dijaga oleh manusia. Ya gitu kira-kira. Saya nggak tahu nih terlalu berat atau apa ya, tapi saya kira itu untuk membuka wawasan kita. Oke. Konteks. Nah, tadi kan Kak Ustaz sempat, menyinggung, beberapa manfaat dari digitalisasi tersebut. Saya juga sebagai mahasiswa benar-benar merasakan manfaat tersebut, tapi ternyata, di samping manfaat yang sudah kita dapati itu, ada beberapa orang yang menyalahgunakan sampai Use and abuse itu. ya, Ya. menyalahgunakan sampai ke perlakuan yang tidak benar gitu. Jadi, menurut Ustaz bagaimana sih, kita bersikap, terhadap manfaat-manfaat yang sudah kita dapati, kita rasakan tuh bagaimana caranya? Iya. Jadi memang menjadi satu tantangan tersendiri ya bagi kita, saya kira kalau nilai-nilai kejujuran ya, nilai-nilai transparansi, nilai-nilai akuntabilitas, kan gini ya, sehari bikin makalah atau nanti bikin skripsi atau laporan akademik dan dengan menggunakan tadi teknologi sudah sangat berkembang, saya kira bukan hanya AI ya, banyak sekali itu kalau kita searching di Yahoo atau Google. Kita dimanjakan dengan kehebatan teknologi. Kebermanfaatannya tentu ya bagi perkembangan sains dan teknologi, itu udah pasti, udah jelas sih. Tapi pertanyaannya kemudian apakah ya kehebatan teknologi itu mampu memanusiakan manusia? Yang saya maksudkan dengan memanusiakan manusia itu adalah modal dari, apa ya, atau pondasi, dasar dari kemajuan teknologi itu kalau dibangun atas dasar ya, ketidakjujuran, maka akan menghasilkan apa, ketidakjujuran juga, ya. Tadi, "Oh ini karya saya nulis, begadang," padahal nggak begadang kalau sekarang. Set, hitungan detik keluar itu jawaban dari AI atas pertanyaan-pertanyaan kita. Ini bisa jadi misalnya apa namanya, isu-isu yang berkembang misalnya, apa, mahasiswa yang melek teknologi kan langsung aja, "Wah, makalah nih, mau presentasi nih, mau laporan." Ya nggak mau pusing, nggak mau melakukan, apa, search and research, ya, melakukan penelitian, karena tadi, ya,
dia menggunakan manfaat ya, advantage dari, perkembangan teknologi itu. Bayangkan, saya nggak bisa berpikir lebih jauh lagi kalau seandainya kemudian intelijensia manusia itu dikalahkan oleh intelijensia artifisial. Sehingga ketika tidak tahu sesuatu bukannya mencari, ya research itu kan penelitian yang mendalam, pencarian yang mendalam, tapi hanya menggunakan satu perangkat yang bernama AI itu untuk mengurusi segala bidang atas ketidaktahuan manusia. Jadi teknologi yang lebih hebat dari manusia. Saya nggak tahu nanti IQ manusia jangan-jangan nanti jomplang itu ketika misalnya, ya pembuktian intelijensi itu bagaimana? Ya kelihatan dari cara dia bicara, dari kualitas tulisan dan lain sebagainya. Meskipun juga ada teknologi untuk mendetek itu semua, apa namanya, mendetek plagiarisme misalnya, plagiarisme dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan ya teman-teman ya juga ya ada di kampus LP3I bisa memanfaatkan teknologi dengan arif, ya, dengan jujur, ya, dengan integritas yang tinggi sehingga tidak menyalahgunakan hal-hal tersebut untuk kepentingan, sesaat. Itu baik ya. Jadi dari sisi kebermanfaatan. Jadi, selain kita, merasakan manfaatnya, kita juga harus pintar-pintar memilih Iya, gitu ya. ya udah pasti itu, udah pasti. Ini nggak bisa menghindari itu gitu ya. Di samping manfaat yang sudah kita rasakan juga pasti, kita akan menghadapi tantangan-tantangan di era digitalisasi tersebut. Mungkin bagi orang-orang yang, gaptek, orang-orang yang terdalam pasti mereka juga kurang memahami tentang digitalisasi. Tapi untuk orang-orang yang sudah memahami digitalisasi tersebut pun pasti memiliki tantangan tersendiri. Ada pun tantangan menghadapinya, tantangan tantangan ketika mereka melakukannya. Jadi menurut Ustadz apa saja sih, tantangan digitalisasi yang benar-benar berpengaruh bagi kehidupan sih? Iya iya tadi ya, sebenarnya kita sudah bicara banyak tentang tantangan-tantangan itu tadi ya. Tapi kalau mau lebih fokus lagi, ya karena tadi ya, temanya adalah tantangan era digital bagi generasi muslim, adalah bagaimana ya, syubbanul yaum ya, remaja muslim, generasi muslim itu sebagai rijalul ghad, pemimpin masa depan, menyiapkan itu semua ya. Eee, saya kira, tantangan terbesar bagi apa, seorang muslim misalnya, ketika dulu ya ke masjid, kita baca Quran, dulu kita megang Al-Quran harus wudhu dulu, betul nggak? Ya, sekarang Al-Quran itu ada di mana? Eh, di handphone. Terus begini, ya entah sengaja atau sengaja kita bawa handphone ke toilet, yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, itu gimana ya? Memang ada yang pernah membahas masalah ini ya tentang, eee, apa, eee, teknologi bagaimana kebermanfaatan teknologi pada sisi, ubudiyah atau pelaksanaan ibadah secara syar'i itu. Nah, kalau kita melihatnya pada sisi ya, pada sisi syariah misalnya, bahwa nggak boleh kita membawa Al-Quran ke dalam toilet, WC, kamar mandi, kan nggak boleh karena itu tempatnya kotor, ya, betul nggak? Nah, bahkan kita harus berwudu misalnya sebelum memegang mushaf atau Al-Quran. Nah, Al-Qurannya itu ada di HP. Apakah HP itu adalah Al-Quran? Paham nggak ya? Ngerti ya pertanyaan saya? Kalau ini mushaf, Al-Quran, kita pegang tanpa wudu, boleh nggak? Apa hukumnya itu? Ya. Jadi, ya kalau boleh dikatakan tuh wajib berwudu, ya. Tapi ada juga yang mengatakan, "Oh nggak wajib, itu sunnah." Silakan saja, ada yang mengatakan demikian. Tetapi kehati-hatian kita, ya ihtiyatan kita dalam penggunaan teknologi kita. Gimana juga hukumnya tuh? Ustaz lupa bawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Ke toilet tuh gimana hukumnya? Ya kalau namanya lupa mah mau anu.
Tapi kalau sengaja, terus kalau ingat lagi mohon maaf lagi BAB, ya kan, biasanya BAB di kamar mandi kemudian kita naruh apa, aplikasi dan ingat, pas lagi BAB tuh gimana kan gitu tuh. Itu kan menjadi tantangan tersendiri. Ya, itu satu hal. Hal yang lain, ini menarik juga misalnya, boleh nggak misalnya sholat berjamaah pakai video call? Baru Iya denger nih nih, rasanya. iya, iya, kan bayangin, dengan perkembangan teknologi kayak gitu kan misalnya di masjid di sebuah masjid gitu ya, menggunakan, teknologi tadi gitu. Sehingga orang bisa bisa melihat, apa namanya, sholat berjamaah dan dia ingin, apa namanya, ikut dalam sholat tadi, sholat virtual misalnya, tapi dia nggak mau ke masjid, paham nggak? Masjid Istiqlal kan sering menyiarkan itu, misalnya menyiarkan apa, sholat Id berjamaah atau yang di Saudi misalnya di Arab di sana, di Masjid Nabawi gitu ada siarannya. Boleh nggak tuh kita kira-kira? Ya, saya pengen jadi makmum, kan ada imam tuh di situ, kan live tuh, Iya. ya, live, imam kemudian kita sholat ngikutin gitu kan, ngelihat TV, lalu kita sholat. Waladhdallin, amin kita di Nah ini kan harus ada pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut. Saya kira sudah ada jawabannya sebenarnya, sudah banyak juga yang membahas. Tetapi itu menjadi challenge, menjadi tantangan bagi generasi musyrik. Agar karena gini, ibadah itu nggak bisa instan loh. Ibadah itu nggak bisa diwakilkan. Iya, apalagi ibadah puasa dengan perkembangan teknologi. Gimana kalau puasanya diwakilkan sama apa AI gitu ya, atau sama apa teknologi yang sudah berkembang gitu kan. Manusia nggak usah puasa lagi, ya, yang puasa robot misalnya. Ini menjadi ya memang ya lebay juga sih kalau sampai seperti itu. Tapi ini menjadi concern kita ya, sebagai generasi Islam, generasi Muslim untuk bisa menyikapi perkembangan teknologi tersebut. Jangan sampai kemudian, bukan penyalahgunaan teknologi lagi saya kira, tapi apa ya, eee, melakukan ibadah berlindung dari perkembangan teknologi. Ya, tadi. Nggak jangan-jangan nanti yang azan bukan orang, ya ketemu bareng. Iya, pakai HP kan ada azan tuh di HP atau apa gitu, kemudian di, speaker, bukan manusia lagi. Atau nanti yang baca apa, Al-Qur'an di masjid sebelum sholat, ya sholat maghrib terus ada yang baca Quran di kaset yang bicara. Atau HP gitu yang diletakkan di apa, eee, sound system masjid. Pas dilihat powernya kagak ada. Marbotnya kagak ada, DKA-nya kagak ada, yang ada adalah HP gitu ya, yang diperdengarkan, tilawah atau bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah ini, saya kira jangan sampai kita terjebak ya pada wilayah-wilayah tadi, kecanggihan teknologi, lalu kemudian kita menghilangkan kewajiban-kewajiban, syar'iyyah yang berbau syar'i yang tidak bisa di-replace dengan apapun, tidak bisa digantikan dengan apapun. Ibadah itu kan bersifat private tuh maksudnya, relasi antara kita manusia dengan Tuhan. Kalau kemudian pelaksanaan ibadah itu di-replace dengan teknologi, dengan robot dan lain sebagainya, hilang itu nilai-nilai, ibadah nilai-nilai syariahnya sudah bergeser gitu ya. Dari, apa ya, tadi kalau udah saking canggihnya sehingga manusia melupakan apa, kewajiban dia kepada Tuhan. Sekali Terima kasih Ustaz. Nih buat teman-teman yang di HP-nya ada aplikasi Al-Qur'an nih, saya cek sekali lagi nih, ada kan nih aplikasi Al-Qur'an di HP? Nanti jangan sampai lupa sebelum masuk kamar mandi, HP-nya disimpan jangan dibawa kalau bisa. kalau bisa. Jangan sengaja-sengaja juga, kalau lupa jangan sering-sering juga. Mmm, iya. Di pernyataan Ustaz, yang pertama sempat singgung-singgung AI kan sampai kelihatan lembut, tapi karena kemudahan kita untuk mencari informasi lewat AI, ada sebagian, dari kita ia mencari
masalah-masalah atau pertanyaan tentang agama Islam khususnya lewat, teknologi AI itu seperti apa menurut saya? Bukan orang Islam aja, itu ada orang Barat kalau nggak salah ya, yang dia iseng, entah iseng atau gimana ya, kemudian dia mengucapkan, eee, siapa nabi, yang paling akhir, kitab mana yang paling benar, Al-Qur'an atau Injil dan lain sebagainya itu. Dan dia menemukan jawaban itu di AI. Bayangkan sampai seperti itu. Dan yang membagongkan gitu ya, mengagetkan gitu, jawabannya adalah Islam. Bayangkan. Kalau nggak percaya, cari tuh di YouTube atau di TikTok, ya. Entah itu benar atau tidak. Jadi dia apa, mengetes intelijensia AI itu pada wilayah agama, bayangin. Bahkan katanya dengan jawaban dari AI itu kemudian dia masuk Islam. Masya Allah. Kita nggak tahu ini benar apa enggak aja. Coba boleh dicek, tapi saya pernah lihat itu. Ya orang Amerika atau orang Eropa saya nggak tahu. Nah itu, ada impact tersendiri ya, ada pengaruh tersendiri. Kalau sampai pada titik itu manusia menyandarkan hidupnya, agamanya, keyakinannya pada teknologi itu dan kemudian itu merubah keyakinan dia, ini kan keyakinan itu kan apa ya, adanya kan di hati. Masa dengan sedikit saja penjelasan dari AI kemudian dia tiba-tiba berubah cara pandang dia terhadap sebuah keyakinan tadi, yang tadinya dia non-muslim jadi muslim misalnya, atau kebalikannya dari seorang muslim jadi non-muslim misalnya. Hanya karena penjelasan dari AI itu. Saya nggak ngerti apa ini sebagai sebuah disaster, ngerti ya disaster, kehancuran intelijensia manusia atau apa, ya. Jadi, ya Allah alam ya, saya nggak tahu kebenarannya, yang jelas itu sudah viral ya di TikTok, di YouTube tentang tadi, kecanggihan teknologi itu yang berimbas pada, keyakinan seorang manusia. Itu kira-kira. Oke, Ustaz, tapi menurut Ustaz, penjelasan-penjelasan selain seperti yang sudah Ustaz contohkan, eee, mungkin, saya pribadi juga pernah mencari tentang pelajaran-pelajaran agama Islam lah gitu di, AI tersebut. Menurut Ustaz, penjelasan yang di AI sampaikan berikan itu konkret apa enggak sih gitu? Kalau bicara konkret ya jelas konkret ya, konkret itu kan itu nyata. Tapi kalau kita bicara agama, ini ada mazhab lain nantinya, mazhab AI. Untuk kita punya mazhab, Ahlussunnah wal Jamaah, misal Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, iya, Imam Maliki, Imam AI. Hati-hati ya teman-teman mahasiswa, khususnya yang beragama Islam, Muslim, jangan sampai kemudian kita menanyakan hal-hal tadi, ya, dan meyakininya, ya tadi ya, ini konkret kayak kalau bicara konkret ya konkret itu jawaban gitu. Tetapi apakah jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan? Ini kan problem. Kalau kita tanya apa terhadap AI misalnya, jawaban tadi ini, berpegang pada madzhab apa? Dalilnya bagaimana? Hujahnya seperti apa? Siapa yang membuat ini semua? Nah, kita kan lihat, mohon maaf kalau kita bicara sentimen keagamaan, ya, yang menciptakan HP siapa? Penemu. Oh, itu ternyata orang non-muslim, non-Islam, Yahudi bisa. Yang menemukan WA, siapa? Oh, itu orang Yahudi, non-Islam. Yang menemukan komputer, laptop dan lain sebagainya. Nah, loh, ini yang bikin AI ini siapa ini? Apakah orang Islam? Ya, apakah non-muslim? Tadi kalau kita bicara sentimen keagamaan misalnya, oh ternyata yang bikin AI itu orang, mohon maaf ya, tadi, dia misal, yang secara keyakinan tidak nyambung dengan kita. Atau secara prinsip-prinsip memang tidak pernah ketemu, gitu. Jadi, saya kira kalaupun itu menjadi sebuah, apa ya,
katakanlah tadi, "Oh, saya pengen menemukan jawaban ini dari AI." Oke, ketemu jawabannya, tapi jawaban dari AI itu jangan dijadikan sandaran dalam kita beragama. Awas, nanti ada masalah-masalah apa, apa ya, bahsul masail kayak gitu ya. Pembahasan satu masalah kontemporer, kaitannya dengan tadi ya, baik itu perkembangan teknologi atau apapun yang dikaitkan dengan urusan-urusan agama. Lalu karena fungsi-fungsi ustadz, ulama, kiai itu di-replace dengan ustadz AI gitu ya, bisa dibayangkan ini bahaya. Maka saya menyarankan ya pada teman-teman sekalian, kalaupun rasa penasaran kita terhadap satu kasus wabil khusus terkait dengan masalah agama, jangan menyandarkan itu semua pada teknologi karena nggak jelas. Kalau dibilang konkret, konkret, ya itu orang, tapi ini what behind the scene ini siapa? Who behind the scene? Siapa yang kemudian bisa menciptakan jawaban-jawaban tersebut pada teknologi tersebut gitu loh ya. Jadi kalau beragama ya harus real, kalau kita mau tanya, tanya ustadznya. Jangan tanya Mbah Google, Kiai Google, ulama jangan. Kalaupun itu menjadi sebuah information ya, informasi knowledge bolehlah ya, tapi jangan kemudian jawaban-jawaban tadi yang di-searching di Google, bahkan di AI sekalipun jangan dijadikan sebuah sandaran atau bahkan menjadi mazhab baru yang bernama mazhab Imam AI. Oh, AI ada singkatannya Ustaz, bukan artificial intelligence. Itu Ahmad Idrus. Ahmad Idris. Wah, begitu ya, kira-kira ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dengan era digitalisasi yang berkembang melalui handphone nih Ustadz, berarti di sosial media. Jadi kita, bisa tahu nih perkembangan bahkan bukan hanya di Indonesia saja, belahan dunia kita bisa hindari dengan sekali ketikan saja kita sudah tahu tuh berita apa saja yang terjadi di luar sana. Nah dengan, berkembangnya digitalisasi di, apa namanya, di media sosial ini, tanggapan Ustadz terhadap perkembangan tersebut itu seperti apa? Iya, jadi untuk menjelaskan fenomena global seperti ini, kita nggak bisa misalnya hanya mengambil satu teori tentang, katakanlah ya nasionalisme. Nasionalisme itu kan cara pandang kita terhadap negara kan gitu kira-kira ya. Eee, ini ada satu isu agama di negara lain, let's say Palestina gitu ya. Kenapa isu di Palestina itu menjadi isu besar di negara lain seperti di Indonesia? Ada apa? Palestina bukan Indonesia, Indonesia bukan Palestina. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita mengambil satu teori tentang nasionalisme, cara pandang kita terhadap negara, terhadap kesatuan dan lain sebagainya, maka sulit untuk menjelaskan itu semua. Maka ada satu teori lagi, yaitu religious nationalism, ya, nasionalisme agama. Bahwa keberagamaan kita itu tidak terikat oleh batasan-batasan negara, ya. Misalnya batas, negara Palestina dengan negara yang lain atau Indonesia dengan Malaysia, itu bukan itu. Jadi religious nationalism itu adalah nasionalisme agama adalah cara pandang kita, orang-orang beragama ini ya, seperti Islam ya, Muslim, di dalam memaknai rasa yang ada di dalam hatinya bukan tentang bagaimana, negaranya, tapi bagaimana Islamic Brotherhood. Apa itu Islamic Brotherhood? Ukhuwah Islamiyah antara kita meskipun berbeda negara. Oh, dalam Islam ada istilah al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. Maka hadis tersebut bisa menjelaskan di samping tadi ya. Kalau dulu mungkin isu-isu tersebut tidak begitu cepat menyebar. Tapi dengan teknologi ada di Facebook, ya, ada di Instagram, ya, apalagi?
YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, kejadian di belahan dunia yang lain dengan begitu cepat bisa kita akses dan kita ketahui. Lalu men-trigger itu semua. Terjadi peperangan Israel dengan Palestina yang tiada henti. Muncul misalnya penindasan-penindasan, kesewenang-wenangan dan lain sebagainya, video yang sangat mengiris sisi kemanusiaan kita. Kita melihat itu, menyaksikan itu di TikTok, di YouTube, di Facebook. Lalu kita sebagai seorang muslim melihat ketidakadilan itu. Tergeraklah kemudian, ya wallah alam bagaimana alurnya, tiba-tiba ada demo besar-besaran di depan kedubes misalnya Amerika di Jakarta, atau kedubes, nggak tahu ada nggak tuh kedubes Israel di Jakarta misal. Ini kalau bukan karena teknologi tadi, kalau bukan karena kecanggihan teknologi, kita tidak mungkin bisa mengakses berita-berita kemanusiaan itu dengan begitu cepatnya. Dan kemudian kita merasa terpanggil, bahkan ada yang dulu mau ikut berperang misalnya di Palestina. Nah, ini teori itu yang bisa menjelaskan tentang religius nasionalisme, nasionalisme agama. Dan juga ya didukung oleh tadi perkembangan teknologi yang begitu cepat di era digital ini. eee, saya kira ini bukan era globalisasi lagi. Kita udah melebar dari isu globalisasi kepada isu digitalisasi. Kita sudah move on dari apa, eee, isu tentang ekonomi misalnya, ya, misalnya antara Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara misalnya, ada perjanjian ini dan itu tentang ekonomi. Atau, lembaga-lembaga internasional lainnya yang terkait dengan masalah, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Tapi kita sudah berbicara tentang dahsyatnya penetrasi teknologi ke dalam sistem sosial kemasyarakatan, ke dalam sistem keberagamaan sekalipun nih, ya. Sehingga ya kita sebagai generasi muslim, generasi Islam harus mewaspadai hal ini. Jangan sampai kemudian kita terprovokasi misalnya terhadap isu-isu kemanusiaan, isu-isu peperangan di belahan dunia. Kita harus mampu memfilter itu semua. Kita harus memiliki daya, bukan daya juang lagi saya kira ya, daya nawar ya yang sehat agar kita tidak terganggu dengan isu-isu internasional yang bisa jadi ma bainal haq wa hoak, Oh, mental health. antara yang hak dengan yang hoak. Kalau bahasa Sundana hoak, ya bahasa bahasa Inggrisnya hoak. Ma bainal haq wa hoak gitu ya, antara yang benar dan yang hoak. Karena di samping tadi ya, di samping kita mendapatkan akses yang begitu cepat, ada manipulasi-manipulasi data, ada manipulasi-manipulasi berita. Ya tadi, bisa dikemas dengan sesuatu yang hoax ini sehingga kita, terpengaruh, terpancing, bahkan akhirnya kemudian kita turut menyebarkan ujaran kebencian misalnya. Fitnah, berita-berita yang tidak benar. Yang itu sekali lagi harus kita hindari dan kita harus bisa memfilter itu semua dengan keyakinan yang teguh, yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran yang hak dan yang hoax itu adalah kebatilan. Kira-kira seperti itu, betul. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, semua pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan ke pengurus kami, alhamdulillah semuanya sudah terjawab dengan sangat jelas oleh Ustadz Najamuddin. Semoga, pernyataan-pernyataan juga jawaban-jawaban yang sudah Ustadz Najamuddin sampaikan, semoga menjawab, rasa penasaran teman-teman terhadap era digitalisasi 5.0. Tapi sebelum kita tutup, saya dan teman-teman di rumah nih Ustadz mau minta nasihat nih, bagaimana kita menyikapi untuk, sampai di era digitalisasi 5.0 sebagai generasi muda? Iya.
Saya cuma bisa mengutip ya, entah ini hadis atau apa, kaul saja yang tadi pernah, saya bahas di awal. Syubbanul yaum rijalun, pemuda hari ini itu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, gitu ya. Eee, dengan demikian saya kira remaja muslim, pemuda Islam, ya, generasi Islam yang baik adalah mereka yang mempersiapkan dirinya, ya, untuk masa depan yang lebih baik. Saya kira kalau kita mau beranjang sana tentang memori the golden age of Islam, ya, masa keemasan Islam, itu justru penemu-penemu awal teknologi, sains dan teknologi itu dari Islam, ya, dari kita gitu. Yang ada sekarang itu adalah cuma pengembangan-pengembangan saja. Misalnya, pada bidang kedokteran siapa kira-kira? Siapa ya? Ibnu Ibnu Sina. Beliau membuat sebuah buku, Al-Qanun Fitib. Al-Qanun Fitib itu Introduction to Medicine. Ya, pengantar ilmu kedokteran yang itu dipakai di seluruh fakultas kedokteran di universitas-universitas dunia. Bayangkan, seorang Ibnu Sina. Nah, ini takaran buat kita, ya, generasi muslim sekarang sebagai Subhanul Yaum tadi, Rijalul Luha, ya, dengan dimanjakan dengan teknologi yang hebat ini, bisakah kita menjadi Ibnu Sina kecil yang lain yang kita bisa mengimbangi, ya, perkembangan sains dan teknologi baik di barat maupun di timur, baik di barat maupun di Islam, gitu ya. Kalau kita bisa melakukan itu semua, maka kekhawatiran-kekhawatiran tadi ya yang di awal ini, bagaimana kalau, teknologi collab dengan syariah, adanya Al-Quran yang di HP itu bisa terjawab ketika penemunya adalah orang Islam. Tapi kalau penemunya itu bukan kita yang mengembangkan apa, teknologi tersebut, pasti akan berbenturan dengan hal-hal yang secara syariah itu tidak diperkenankan. Wah, kalau saya cerita tentang, Renaissance di Perancis, tentang liberation teologi, teologi pembebasan di Eropa, ini nggak selesai podcast kita. Tapi saya kira intinya gini, kemajuan barat, itu karena mereka meninggalkan doktrin IC. Mereka meninggalkan, mohon maaf, doktrin gereja, bisa, doktrin Injil, yang tidak bersesuaian dengan kemajuan sains dan teknologi. Galileo itu korban. Tahu Galileo apa? Beliau yang mengutarakan tentang teori baru rotasi antara misalnya, matahari dan bumi. Di dalam doktrin Injil dikatakan yang mengitari itu, yang benar itu bumi atau matahari? Ayo, yang benar teori rotasi itu. Masih ingat? Si Matahari atau bumi yang mengitari? Bumi yang mengitari. Di dalam doktrin itu sebaliknya. Matahari yang mengitari bumi. Lalu kemudian Galileo berpikir dengan keras, secara logis dengan logikanya, dia berani mengatakan bahwa bumi lah yang mengitari matahari. Nah, teori Galileo ini bagi, mohon maaf, gereja misalnya, bagi kaum agamawan di Eropa ketika itu menghina, ya, doktrin mereka. Apa yang terjadi? Galileo dipanggil lalu kemudian dipasung di depan diri. Dipenggal, penggal. Karena ka karena itulah kemudian masyarakat Eropa ini, ya, meninggalkan ajarannya. Karena ajaran itu yang membuat perkembangan sains dan teknologi terhambat. Maka ketika ada Renaissance di Perancis, ya, Renaissance itu kan bukan masalah ekonomi saja. Ke dalam teologi dan agama pun terjadi.
muncullah teori baru yang bernama liberation theology. Teologi pembebasan. Jadi masyarakat Eropa membebaskan dirinya dari kungkungan dan doktrin-doktrin agamawan sehingga mereka menjadi maju saat ini karena meninggalkan ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Mereka meninggalkan ajarannya, tetapi mereka tanpa disadari justru mengamalkan apa yang menjadi ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu sebaliknya. Nah, kita sebagai generasi Islam jangan sampai kemudian kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan syariah demi kepentingan kemajuan sains dan teknologi. Saya kira itu pesan message yang ingin saya sampaikan kepada generasi Muslim, mobil khusus mahasiswa LK3I ya, di dalam mempelajari ilmu ya, sains, teknologi, menyikapinya dengan penuh demikian gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit mencerahkan ya, nggak membingungkan ya. Enggak. Gitu ya. Iya. Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pertama kita di tahun ini. Semoga next kita bisa bertemu lagi. Terima kasih juga atas kesempatan yang hari ini. Untuk semua teman-teman sobat kami di rumah, terima kasih untuk yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Terima kasih untuk semua pengurus kami yang sudah mensukseskan acara ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.